Jelaskan ada beberapa sektor yang sudah mulai terlihat menjadi fokus dari pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah berkaitan dengan penerimaan negara. Tapi kalau kita bahas juga berkaitan dengan sektor-sektor usaha, ini kan juga banyak begitu tugas atau PR Pak Prabowo mengingat kita sedang berada di sejumlah tantangan ekonomi baik secara nasional dan juga global di mana pengangguran sedang tinggi, kemudian daya beli masyarakat juga sedang melemah, kita sedang ada di periode deflasi selama 5 bulan terakhir. Sudah ada beberapa program yang sudah menjadi fokus utama Pak Prabowo. Yang kita tahu adalah salah satunya makan bergizi gratis yang pastinya akan langsung berpengaruh terhadap sektor usaha yang bergerak di bidang pangan. Kemudian kita tahu di mana program 3 juta perumahan milik Pak Prabowo ini juga pasti langsung berpengaruh terhadap sektor usaha di properti. Nah, kira-kira Anda melihat pemetaan ini, apalagi Pak, sektor-sektor yang memang harus diperhatikan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, mimpi besarnya adalah di level 8%. Oke, sebelum kita bergerak ke sisi mikronya, Dina, coba kita lihat secara makronya dulu. Secara makro, baru kita ke mikro, jadi kita terstruktur. Kalau kita lihat secara makro, tantangan ekonomi kita secara utama itu ada dua hal. Kalau kita nggak, atau bisa kita tambahkan jadi tiga hal. Dua hal utama itu adalah berbicara masalah kemiskinan dan pengangguran, Mbak Dina. Karena yang sulit kita membuat lompatan ke negara maju, yang membuat kita masuk menjadi bagian middle income trap adalah karena dua hal ini. Ketika kemiskinan kita masih tinggi dan pengangguran kita masih tinggi, sulit untuk kita lompat. Tadi Mbak Dina menyampaikan bagaimana di pengangguran kita itu angkanya masih lebih dari 7 juta orang. Dan bahkan kemiskinan kita ini angkanya masih mencapai kira-kira di angka 25 juta orang. Itu setara dengan kira-kira di angka 9% penduduk. Yang sebenarnya kalau kita lihat di lapangan pun sebenarnya angka ini masih debatable. Sebagai contoh, sebagai pembanding Mbak Dina, katakan dari BPS angka kemiskinan kita hanya 25 juta. Tapi kalau kita lihat misalnya dari ukuran yang lain, itu masih ada sekitar 90 juta penduduk yang miskin sebenarnya. Kalau kita mau kritis ya, indikatornya apa? Bahwa masih ada 90 juta orang yang mendapatkan penerima bantuan iuran untuk BPJS. Karena penerima bantuan iuran BPJS itu yang kategori miskin itu masih 90 juta orang. Artinya begini, kita nggak akan berdebat di masalah jumlah penduduk miskin. Tapi poinnya adalah Indonesia masih punya problem itu. Kita harus sepakat di situ dulu. Kalau kemudian kita bisa membuat lompatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maka saya pikir menuju Indonesia Emas 2045 itu menjadi lebih smooth dan lebih mulus. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana bisa mengentaskan hal tersebut. Kalau kita cermati Mbak Dina, sebenarnya Pak Prabowo sudah punya program dalam konteks besarnya berbicara Astacita. Kemudian turunan-turunan dari Astacita tadi yang Mbak Dina sampaikan, makan bergizi gratis, kemudian ada 3 juta rumah, karena backlog perumahan kita itu masih nggak kurang dari 12 juta orang. Artinya 12 juta rumah tangga yang membutuhkan mereka belum punya rumah. Ini namanya backlog. Artinya kalau 3 juta itu berhasil dibangun pun, itu 5 tahun ke depan belum tentu selesai. Backlog itu masih ada. Itu pun kalau achieve 3 juta rumah. Which is itu tantangannya sangat besar. Karena kalau kemudian Pak Prabowo mendorong program-program populis kayak makan bergizi gratis dan 3 juta rumah tadi, secara mikro ekonomi, kita akan lihat bahwa itu bisa menggerakkan ekonomi begitu luar biasa sebenarnya. Makanya target 6% itu relatif achievable, yang bahkan memang Pak Prabowo sekali lagi menambah targetnya lebih agresif di angka 8% tadi. Nah, kembali ke tadi berbicara masalah makroekonomi. Kalau berbicara masalah kemiskinan dan pengangguran, maka terjemahan dari program Astacita itu adalah untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Itu yang menjadi PR kita. Kenapa? Karena faktanya adalah SDM kita, human resources kita itu tidak masih punya problem dua hal, yaitu berbicara produktivitas, dua berbicara daya saing. Dua masalah ini yang kemudian membuat lapangan kerja berkualitas itu juga menjadi PR. Dan kalau kita lihat Mbak Dina, pemerintah harus melalui 3 kanal, melalui 3 upaya kalau ingin mendorong bagaimana mengurangi pengangguran lebih masif dan mengurangi kemiskinan. Satu dengan instrumen, dengan yang mereka punya yaitu namanya APBN. Mereka mempunyai namanya kebijakan fiskal, mereka punya namanya government spending namanya, yang mereka bisa belanjakan kemana aja, termasuk misalnya buat makan bergizi gratis dan lain-lain. Tapi harapan dunia usaha adalah pemerintah ini lebih prudent, pemerintah ini lebih hati-hati dalam mengelola keuangan negara, yang istilah kita gini, mereka itu harus spending better gitu, mereka harus mempunyai sense untuk belanja secara berkualitas. Jangan better spending. Kalau better spending itu pokoknya yang penting belanja aja deh, yang penting terserap deh gitu misalnya. Itu nanti efeknya nggak akan memberikan leveraging atau daya ungkit ekonomi yang maksimal. Jadi berbicara pertama dengan government spending. Yang kedua adalah memberikan insentif terbaik buat sektor-sektor yang padat karya, Mbak Dina. Karena faktanya adalah
pemerintah dalam 5 tahun terakhir selalu over target dalam konteks investasi. Dan bahkan tahun 2023 kemarin, target 1.400 triliun selalu achieve di atas itu. Tapi kalau kita kemudian bandingkan dengan target penyerapan tenaga kerja, maka rasionya semakin mengecil. Karena dari target 3 juta per tahun itu kemarin hanya terserap di angka 1.500.000, 1.600.000 tenaga kerja. Artinya kan hanya sekitar 50-60% lah yang achieve itu. Sehingga kemudian kita melihat pemerintah ini kurang memberikan insentif dalam bentuk regulasi, insentif fiskal maupun insentif moneter terhadap dunia usaha yang padat karya, which is ini sangat penting. Jangan sampai kemudian padat karya kita itu malah justru kalah dengan barang-barang dari China dan dari Bangladesh bahkan sekarang dan lain-lain. Coba kalau kita lihat sekarang banyak barang-barang masuk ke Indonesia, tapi kemudian barang-barang di luar. Padahal itu bisa diproduksi dalam negeri dan itu padat karya. Itu kanal kedua. Kanal ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah relatif mempunyai kemampuan terbatas untuk spending. Pemerintah juga relatif terbatas untuk bisa mendorong bagaimana dunia usaha itu mereka menyerap tenaga kerja atau employment. Nah, masih ada yang ketiga sebenarnya, itu mendorong dunia usaha sebenarnya, Mbak Dina. Kalau kemudian pemerintah ini kita kombinasikan dengan yang namanya misalnya konsep hilirisasi. Kalau di 5 tahun terakhir Pak Jokowi fokus dengan hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi nikel, hilirisasi batu bara, hilirisasi sawit, itu bagus. Dan itu perlu dilanjutkan. Tapi seharusnya Pak Prabowo ke depan hilirisasi dalam konteks yang lebih luas, hilirisasi yang lebih menggandeng banyak stakeholder masyarakat, misalnya di sektor pertanian, perikanan, perkebunan. Karena dari sinilah kemudian ada nilai tambah maksimal yang dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi. Tidak kurang dari 27 juta orang Indonesia itu petani loh. Tapi bagaimana konsentrasi pemerintah untuk bisa mendorong mereka untuk membangun sebuah ekosistem, untuk membangun dari hulu sampai hilir, sehingga nilai ekonominya efektif. Ketika nilai ekonominya efektif, pemerintah itu nggak usah ngeluarin uang dengan spending government. Pemerintah nggak perlu ngeluarin regulasi yang menyerap tenaga kerja, tapi cukup mendorong ekonominya bisa terbangun sehingga para petani, para nelayan, kemudian pelaku UKM. UKM kita coba lihat kita data dari Kemenko UKM, 64 juta orang loh. Kalau pemerintah bisa mendorong ekosistem yang maksimal dengan konsep hilirisasi tadi, maka itu akan memberikan nilai tambah yang maksimal dan ujungnya, hilirnya adalah bisa mengurangi pengangguran dan bisa mengurangi kemiskinan. Jadi narasi besarnya harus ada, kemudian diterjemahkan dengan baik. Nah ini yang kemudian kita hubungan tadi. Bagaimana kementerian-kementerian teknis, berbicara Kementerian Koperasi, berbicara Kementerian Pertanian, berbicara Kementerian Perdagangan, Kemenperin, akan banyak sekali kementerian teknis yang terkait untuk menerjemahkan gagasan besar dari Astaviita tadi. Nah, ini yang sama-sama kita tunggu, Mbak Dina. Apakah susunan kabinet sekarang itu sudah cukup mumpuni dan konsisten? Itu PR-nya. Kalaupun mereka punya kemampuan, tapi bagaimana konsistensinya? Sekali lagi, kita punya PR yang begitu mendasar dan harapan dunia usaha adalah bagaimana masyarakat itu bisa merasakan dalam euforia pemerintahan baru. Satu sisi punya optimisme dan satu sisi juga keberlanjutannya ada. Sehingga harapan kita, Mbak Dina, bagaimana formasi dari kementerian yang baru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik dan dengan maksimal.